Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Renungan firman Tuhan dalam masa Prapaskah hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dosa adalah masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia. Karena itulah manusia membutuhkan pertolongan dan kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan berhutang. Tidak ada yang sanggup untuk membayar hutang dosa itu. Tidak ada yang layak di hadapannya. Hanya anugerahnya saja yang memampukan kita untuk kita beroleh keselamatan. Di bawah terang salib Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan apa respon kita terhadap dosa. Apa respon pada umumnya yang muncul di dalam diri manusia ketika jatuh dalam dosa? Yang pertama, berdalih terhadap dosa. Terasa sulit untuk mengakui bahwa kita itu sudah melakukan dosa, bahwa itu menjadi tanggung jawab kita sendiri, dan sangat mudah untuk mengurangi rasa bersalah kita dengan menunjuk seseorang atau menunjuk sesuatu sebagai alasan. Apalagi ketika kita hidup di dalam dunia yang sudah cemar ini, sangat mudah buat kita untuk berdalih. Namun di dalam semuanya ini Tuhan menyapa kita dengan hatinya dan kasih karunia-Nya. Masih mungkin kita melakukan sesuatu yang benar di tengah dunia yang cemar, yaitu dengan mengenali kebutuhan kita akan kasih karunia dan pertolongan dari Allah. Hal ini bisa kita mulai dengan kita berkomitmen untuk kita tidak berdalih terhadap dosa atau pelanggaran yang kita lakukan. Yang kedua, menyangkal dosa. Mengatakan bahwa dosa itu tidak pernah terjadi, sehingga membuat kita kelihatan lebih benar dari yang sebenarnya. Hal ini bisa membuat kita sepertinya kelihatan lebih suci, lebih benar dari orang-orang yang lain. Tetapi kita menyadari bahwa penyangkalan itu tidak pernah baik. Penyangkalan itu tidak pernah memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan tidak pernah menghasilkan kebaikan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah mengecilkan dosa. Salah satu cara yang paling menggoda untuk melepaskan kita dari tanggung jawab atas dosa adalah dengan mengecilkan dosa itu. Dosa kelihatannya menjadi lebih ringan, lebih enak. Kita bisa mengecilkan ukuran atau kepentingan, bahkan dampaknya. Yang keempat, mengakui dosa. Inilah satu-satunya pilihan benar ketika kita memandang salib Tuhan. Di dalam terang salib Tuhan itulah kita menyadari keberdosaan kita, bahwa kita telah melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan. Dosa tidak bisa didalihkan, dosa tidak bisa untuk kita sangkali, dosa tidak bisa dikurangi. Sebab di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Jadi dosa harus diakui kepada Dia yang memiliki kuasa
bukan hanya untuk mengampuni, tetapi juga untuk melepaskan dan membebaskan kita dari cengkeraman dosa. Dengan pengakuan inilah maka kita memiliki kesadaran bahwa kita sudah memberontak di hadapan Tuhan. Pengakuan adalah satu undangan untuk kita hidup tenang di dalam damai sejahtera Tuhan. Ketika kita merenungkan pengorbanan Kristus di kayu salib, mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan keberdosaan kita. Kita tidak membela diri, kita tidak berdalih, bahkan kita tidak mengecilkan arti dosa. Akuilah bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah. Datanglah kepadanya, beristirahatlah di dalam kasih karunia yang Dia tawarkan kepada semua orang yang mau merendahkan diri di hadapannya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan memberkati.